Pastor Yongki. Semangat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Yongki untuk kesempatannya. Pagi ini kalau saya mau kasih judul atas renungan kita, biarlah itu menjadi judul bersyukur, rasa syukur. Puji nama Tuhan. Saya mau awali dengan perumpamaan sederhana, saudara. Anggap kita mau berimajinasi sejenak pagi-pagi, refresh kepalanya, pikirannya, sama-sama kita mau anggap kita memiliki hobi travel, berjalan-jalan, berpetualang. Bayangkan kita sedang melakukan perjalanan jauh ke padang pasir bersama dua orang teman. Jadi kita bertiga, dua orang teman, kita bertiga, kita jalan-jalan ke padang pasir. Buat tiga-tiganya, buat kita bertiga ini adalah pengalaman pertama. Anggaplah itu ke gurun pasir yang paling bagus adalah Sahara Desert di Afrika Utara. Amin. Siapa yang udah membayangkan dalam perjalanan? Saya minta jempolnya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman yang A, selama perjalanan itu dia selalu nanya, Irin, guys tahu nggak udah sampai belum? Berapa lama lagi? Anggap kita berjalan melalui pasir. Udah lama belum? Karena nggak kelihatan kan sepertinya. Saya sepertinya jauh nggak kelihatan gurun pasir. Dia nanya masih jauh nggak? Kapan sampainya? Abis ini kita ngapain lagi? Habis ini kita kapan istirahatnya, kapan sampai hotelnya. Pertanyaan. Keluhan. Panas matahari, saya kena sunburn, aus, capek. Aduh ini mah nggak seru. Pokoknya semuanya isinya sepanjang perjalanan adalah keluhan. Tapi teman B sangat berbeda, saudara. Teman B justru antusias. Wah, beda banget ya sama di New York. Beda banget sama di Jakarta pemandangannya. Pemandangan yang dia sangat takjub dengan seperti besar sekali dunia. Melihat gurun pasir. Kira-kira, aduh, benar-benar takjub dengan fenomena alam yang dia lihat. Dia lihat Fata Morgana kelihatannya kayak air, padahal bukan air. Dia lihat, gila keren sekali ya. Ayo, walaupun panas kita bisa sampai ujung. Dia juga menyemangati kita. Pertanyaannya, kalau kita ditanya next trip, mau bersama teman yang A atau teman yang B? Kalau saya bisa pilih, saya lebih memilih teman B, saudara. Karena teman yang punya rasa syukur akan membuat perjalanan lebih fun, lebih nikmat, lebih terasa ringan walaupun di gurun pasir. Pengalaman-pengalaman jadi semangat kita lebih tambah antusias. Saya yakin saudara juga memilih teman yang B. Sama begitu juga dengan hidup kita. Ibaratnya hidup kita adalah perjalanan yang panjang, belum ada yang mengalaminya. Pertama kali sama-sama kita mengalaminya lewat gurun pasir, lewat lembah, pertama saudara. Tapi orang yang bersyukur akan merasa lebih ringan. Tapi tanpa ucapan syukur, semua walaupun baik akan terasa berat. Amin. Kita sama-sama baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang kata kamu kita ganti dengan nama kita. Amin. Sepakat dengan saya? Sama-sama 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi Irin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal yang baik, dalam segala hal yang buruk. Dikatakan mengucap syukurlah. Jadi dari ayat ini saya bisa menyimpulkan buat orang percaya, mengucap syukur, rasa syukur itu bukan lagi adjektif, bukan lagi kata sifat,
bukan lagi suatu feeling manusia atau perasaan manusia. Di ayat ini saya bisa melihat rasa syukur itu adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan untuk meresponi situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jadi izinkan saya pagi ini sharing, paling tidak banyak sekali saudara, banyak sekali. Tapi saya minta sama Tuhan, apa ya Tuhan yang mau saya sharingkan. Saya menemukan paling tidak ada 4 alasan utama, 4 alasan dasar untuk kita mengucap syukur. Alasan pertama adalah kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan itu baik. Sepakat dengan saya Tuhan Yesus baik? Amin. Karena Tuhan itu baik. Jadi firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Itu sudah bukti. Yesus sendirilah bukti kasih Tuhan yang terbesar untuk kita. Jadi kita menyembah Tuhan karena Tuhan baik. Dia sudah nyatakan kasih-Nya untuk kita. Amin, saudara. Firman Tuhan juga, beberapa firman Tuhan di Mazmur 107 ayat 1. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Di 1 Tawari ada lagi, 1 Tawari 16 ayat 34. Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 118 ayat 29. Semuanya yang saya sebutkan mengulangi hal yang sama dengan kalimat yang sama, pengulangan, repetition. Artinya apa? Ditekankan kita bersyukur karena Tuhan baik. Bukan karena keadaan kita, bukan karena situasi kita, bukan karena kenyataan di depan kita. Amin. Alasan kedua yang saya dapatkan adalah karena bersyukur adalah perintah Tuhan. Kerap kali Pastor Yongki berkata, kalau kita membaca firman, adalah di belakangnya. Itu adalah perintah. Dan firman ini secara gamblang menekankan, katanya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Udah jelas, saya baca ayat ini, saya bilang ini sangat terperinci, sangat jelas, tidak ada makna-makna lain yang kita bisa cari. Ini benar-benar sangat jelas, tidak ada metafor, tidak ada perumpamaan di sini, sangat clear. Katanya kehendak Allah, artinya Tuhan sendiri yang mau. Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk bersyukur. Amin, saudara. Alasan ketiga yang saya temukan adalah bersyukur itu artinya mengakui kedaulatan Tuhan penuh atas hidup kita. Jadi bersyukur bukan karena kondisi, bukan karena situasi, bukan karena quantity atau berkat yang Tuhan berikan, atau mujizat yang kita terima atau kita belum terima. Bersyukur artinya percaya penuh bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas setiap kejadian demi kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Amin, saudara. Siapa di antara kita yang sepakat Tuhan Yesus sanggup melakukan segala yang baik, mujizat yang baik dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala yang baik atas hidup kita. Itu karena saya mempercayai Tuhan Yesus yang begitu ajaib, begitu besar, kayaknya mujizat itu seperti membalikkan telapak tangan buat Tuhan. Sangatlah mudah. Karena begitu mudahnya, begitu gampangnya buat Tuhan kita melakukan semua, bahkan mengabulkan doa-doa kita, pergumulan kita. Pertanyaannya kenapa?
Kenapa sampai saat ini kita bergumul, meminta, memohon, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang belum kita lihat jawabannya. Karena kan saya membayangkan Tuhan gampang sekali buat Engkau melakukan itu buat saya. Tapi apa? Dalam perenungan ini saya cuma mendapatkan Roh Kudus taruh di hati saya. Jawaban yang saya temukan adalah karena Tuhan rindu hati Irin. Tuhan rindu hati kita semua. Amin, saudara. Dia benar-benar mau kita mengasihi dia, pribadinya, bukan berkatnya. Contoh yang sederhana yang saya temukan, seperti sepasang kekasih. Seperti sepasang kekasih yang menjalin hubungan. Anggaplah laki-laki ini adalah seorang yang kaya raya, jabatannya sangat luar biasa. Yang pria ini memberikan semua hadiah-hadiah yang termahal, termewah, terbagus buat sang wanita, sang kekasih. Pertanyaan saya buat saudara, apakah secara otomatis sang perempuan mengasihi pacarnya, sang pria? Kayaknya ya, saya bisa yakin ya, nggak semua bilangnya. Belum tentu, apalagi zaman sekarang. Belum tentu. Bahkan konon, saya pernah dengar istilah, ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang saya nggak mau jawab. Jadi perumpamaan ini juga mengatakan, belum tentu saudara. Sama halnya saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, sama hal seperti Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi dia, bukan mengejar berkatnya. Tuhan mau kita mengenal pribadinya, mengasihi pribadinya, bukan hanya mujizat-mujizatnya. Karena mujizat-mujizatnya terlalu gampang buat dia berikan buat kita. Amin. Karena dia punya kuasa. Dia juga punya kehendak untuk melakukan itu. Saya juga teringat seperti 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. 10-10-nya mengalami mujizat kesembuhan. Tapi cuma satu orang yang mengenal pribadi Tuhan, yang mengingat pribadi Tuhan, yang ingat mengucap syukur. Satu orang ini kembali kepada Yesus. Karena satu orang ini, dia bukan hanya mengalami mujizat kesembuhan, tapi dia memperoleh keselamatan. Karena mengucap syukur. Karena dia mengenal pribadi Yesus yang begitu baik, yang ada dalam hidupnya, yang datang memberi kesembuhan itu karena mengasihi dia. Dia memperoleh keselamatan. Kata Yesus di Lukas, imanmu menyelamatkanmu. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Alasan kita keempat, kenapa kita harus bersyukur. Karena bersyukur itu seperti Pastor Irwan Huta Barat di Worship From Home. Itu sangat-sangatlah menyentuh hati saya. Mujizat terbesar bukan penyakit kanker sembuh. Mujizat terbesar bukan yang buta melihat. Mujizat terbesar sekalipun yang mati hidup, itu bukan mujizat terbesar katanya. Tetapi mujizat terbesar adalah perubahan hidup. Wow, saya pikir benar juga ya. Aduh, begitu makna esensialnya. Semua itu cuman, kalau dibilang, cuman perhiasan, saudara. Esensialnya adalah perubahan hidup. Itulah mujizat terbesar. Jadi dalam bersyukur, kita mendapatkan mujizat terbesar, hidup kita berubah. Dengan bersyukur, mengubahkan cara berpikir kita. Yang negatif menjadi positif. Yang pesimis menjadi optimis karena bersyukur. Sifat bersyukur, rasa bersyukur mengubah perspektif kita akan hidup. Cara hidup kita, cara pandang kita akan hidup berubah. Kita lebih berpengharapan. Banyak hal yang disingkapkan oleh firman Tuhan yang mengubah cara pandang kita. Dan bersyukur merubah sikap hati kita. Sikap hati kita tidak lagi gampang dikecewakan.
Kita tidak lagi gampang menuntut. Kita lebih punya empati sama orang. Lebih mengerti orang. Amin, saudara. Tahukah saudara, ada ciri-ciri khas, ada ciri-ciri khusus dari orang bersyukur. Kita gampang melihatnya. Saya menyimpulkan satu hal. Orang yang bersyukur bisa dilihat, bisa mempunyai kesanggupan untuk melihat kebaikan di tengah situasi yang sangat buruk sekalipun. Dia punya ciri khas, dia bisa melihat sesuatu yang baik walaupun semuanya tidak baik. Itu orang yang bersyukur. Dan orang itu adalah tanda-tanda kedewasaan rohani seseorang. Amin. Mata rohaninya terbuka. Yang dia lihat tuh bukan yang kenyataan. Dia bisa melihat sesuatu yang baik, pekerjaan Tuhan yang baik dari situasi itu. Itulah kedewasaan rohani, bisa dibilang mulai mature dalam iman, dalam roh. Kita buka firman Tuhan Ibrani 13 ayat 5. Dikatakan di situ, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Di konteks firman Tuhan ini emang mengenai uang. Tapi yang saya dapat ini bukan lebih dari uang, saudara. Bukan hanya konteks uang, tetapi lebih dari itu. Ini menurut saya, yang saya terima, ungkapan seseorang yang memiliki rasa cukup, rasa puas, dan kemampuan untuk bersyukur kepada setiap berkat-berkat Tuhan yang ada padanya. Bersyukur bisa menghargai setiap berkat Tuhan. Dengan kata lain, bersyukur bisa dibilang adalah anti-jealous. Dia nggak akan jealous kepada situasi atau orang lain. Dia tidak akan compare dirinya kepada orang lain. Amin, saudara. Wow, saya ngelihat rasa cukup itu sangat luar biasa. Rasa cukup itu membuat kita memperoleh, bisa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Selain itu, selain merubah cara pandang, mujizat dalam damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Dikatakan di firman Tuhan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan menjaga hati. Di hati kita ada ketenangan, ada kedamaian. Pikiran dalam Kristus Yesus. Saat kita bersyukur, pikiran kita kepada Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus. Artinya, dalam bersyukur, mencondongkan fokus kita kepada pikiran Kristus, mencondongkan fokus kita kepada pribadi Yesus, bukan masalah, kepada pribadi Kristus itu sendiri, kepada pribadi Yesus. Pribadi seperti apa? Pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang peduli akan hidup kita, pribadi yang setia pada janjinya, kebesaran Tuhan. Jadi di dalam Kristus Yesus, yang memelihara pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita bukan kenyataan, tapi pikiran yang di dalam Kristus Yesus, pikiran yang di dalam pribadi Yesus, pikiran yang di dalam kebesaran Yesus. Saat kita melihat objek yang besar, itu saking besarnya kita agak noleh sedikit ke bawah, menoleh sedikit ke masalah, itu masalah kita akan terasa kecil. Karena kita sudah membiasakan melihat kebesaran Tuhan. Amin, saudara. Itulah mujizat dalam bersyukur, mujizat damai sejahtera. Fokus kita bukan lagi kepada masalah, tetapi kepada pribadi Yesus. Mujizat apa lagi yang kita bisa alami? Mujizat kesehatan, saudara. Mujizat kesehatan. Tahukah saudara, ada mujizat kesehatan yang kita alami dalam bersyukur. Saya ingat di retreat Thanksgiving BMC. Waktu itu Pastor Yohanes Sunardi mengatakan, pernah mention
Ada saraf dalam tubuh manusia, saraf yang berproduksi hormon stres katanya. Hormon stres. Kok saya dengar itu kok unik sekali ya. Ada nama yang hormon stres. Unik sekali, walaupun saya nggak belajar biologi, Saudara, tapi itu cukup unik buat saya untuk mempunyai rasa penasaran lebih. Karena itu saya research, yang saya temukan secara ilmiah, bersyukur itu bisa menurunkan kadar kortisol. Kortisol itu yang dibilang Pastor Yohanes, hormon stres, menurunkan hormon stres. Kalau hormon kortisol yang tinggi berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Peradangan resiko penyakit kronis. Pantas aja orang yang darah tinggi suka marah-marah. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bilang, oh iya ya. Oh ternyata itu benar loh saudara. Kita nggak perlu ngambil jurusan dokter, tapi itu benar. Saya ya research lah ya. Dan juga saya percaya Pastor Yohanes Sunardi tahu betul apa yang dia katakan. Amin. Dan juga bersyukur itu meningkatkan dopamin dan serotonin. Apa itu? Itu dua hormon kebahagiaan. Unik banget kan saudara? Dua hormon kebahagiaan. Ini berkontribusi pada kestabilan suasana hati yang berdampak pada regulasi tekanan darah kita. Wow, keren banget. Saya sih mendapati itu sesuatu fact yang sangat luar biasa. Dan rasa bersyukur itu mengaktifkan sistem saraf parasimpatopis. Itu membuat tubuh kita tenang. Jadi kita nggak perlu lagi itu obat penenang, obat tidur. Jadi rasa syukur itu bisa mengaktifkan saraf yang buat kita tenang. Amin, saudara. Dan yang terakhir, rasa syukur itu juga meningkatkan kualitas tidur kita. Dengan secara tidak langsung berpengaruh dengan reproduksi sel darah baru, regenerasi darah. Saya lihat Tuhan itu benar-benar dia memerintahkan sesuatu yang baik, bukan hanya untuk dia, tapi untuk kita sendiri. Amin, saudara. Coba kita lihat apa kata Alkitab dengan bersyukur. Firman Tuhan katanya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan obat yang biasa, atau bukan obat yang lagi dites. Tapi dikatakan obat yang manjur. Manjur itu sudah ditentukan kepatenannya. Obat yang manjur. Jadi saya bangga tuh. Alkitab kita sama ilmiah, sama sains, sama ilmu kedokteran sangatlah relevan. Puji nama Tuhan. Kalau zaman sekarang YouTuber bilang fun fact. Fun fact. Fun fact dari rasa syukur saya bisa simpulkan adalah anti stres. Simple banget. Rasa syukur itu adalah bikin kita anti stres. Amin, saudara. Banyak hal positif dari rasa syukur. Seperti yang perumpamaan saya di padang pasir. Paling tidak kita menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Kita membawa kedamaian buat mereka. Orang di sekeliling kita merasa nyaman. Kabar baiknya buat kita semua. Rasa syukur itu bisa kita latih. Puji nama Tuhan. Itu suatu berita sukacita. Rasa syukur bisa kita latih, saudara. Kita bisa train diri kita untuk bersyukur. Ingat alasan-alasan yang mendasar. Tuhan Yesus baik. Ingat kembali alasan kita untuk bersyukur. Start from small. Kita bangun, mengucap syukurlah untuk nafas. Payung kita dibilang, bersyukur kita masih hidup. Bersyukur kamu lihat keluargamu. Good morning guys, good morning kids. Bersyukur anakmu sehat. Bersyukur suamimu sehat. Kamu ke kantor bersyukur Tuhan aku masih ada pekerjaan. Start small. Sampai lama-lama bersyukur kita mampu bersyukur di dalam tekanan. Pergumulan yang Tuhan izinkan. Amin, saudara. Mama saya selalu bilang, bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Apa itu biasa? Biasa adalah suatu tindakan yang disengaja
dan secara berulang-ulang sampai di mana level proses pemikiran kita cepat secara otomatis. Jadi biasa itu mengandung bahasa Inggrisnya effortless, tidak pusing. Bahasa sederhananya nggak pakai mikir kalau kita sudah biasa. Jadi kalau kita melatih diri kita bersyukur, lama-lama bersyukur menjadi gaya hidup kita. Dan kalau kita memiliki gaya hidup bersyukur, kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Kita menuruti, menjalani apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Dan hidup kita menjadi berkat. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, izinkan saya berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan perintah-Mu untuk kami bersyukur adalah baik untuk kami Bapa. Dan kami mau bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau yang berdaulat. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami Roh Kudus hari lepas hari, supaya kami bisa melihat semua yang baik, hanya memikirkan yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengucap syukur dalam senantiasa, karena kebaikan-Mu Bapa. Kami serahkan hari ini, tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Dengan kuasa firman-Mu, beri kami hikmat untuk melakukan apa yang Kau kehendaki jam demi jam, detik demi detik Tuhan. Supaya hari ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami melalui hari kami bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan katakan, amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Yongki.